Oke, dah on nih. Tragedi Kerusuhan Sampit 2001, konflik etnis Dayak dan Madura. Kerusuhan Sampit yang terjadi pada Februari 2001 merupakan salah satu konflik etnis paling berdarah di Indonesia. Konflik ini melibatkan dua kelompok besar, yakni suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan dan suku Madura yang datang melalui program transmigrasi sejak era kolonial hingga era Orde Baru. Kekerasan yang berlangsung selama beberapa pekan di Sampit dan wilayah sekitarnya menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerusakan besar-besaran, serta eksodus besar-besaran penduduk etnis Madura. Konflik ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, migrasi etnis Madura. Sejak era kolonial dan program transmigrasi di masa Orde Baru, banyak warga Madura yang bermigrasi ke Kalimantan, termasuk Sampit. Awalnya mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal, khususnya suku Dayak. Yang kedua, persaingan ekonomi sosial. Seiring waktu, muncul ketegangan akibat persaingan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, dan lapangan kerja. Etnis Madura sering dianggap menguasai sektor ekonomi kecil oleh suku Dayak. Yang ketiga, perbedaan budaya. Adanya perbedaan budaya dan nilai-nilai antara kedua kelompok memperburuk hubungan sosial sehingga sering muncul gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, akumulasi konflik kecil. Sebelum tragedi ini terjadi, terdapat beberapa insiden kecil yang melibatkan kekerasan antara kedua belah pihak. Hal ini menambah ketegangan yang kemudian memuncak di tahun 2001. Setelah itu, puncak konflik pun terjadi. Pada 18 Februari 2001, terjadi bentrokan antara warga Dayak dan Madura di Sampit. Kekerasan tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Konflik ini ditandai dengan aksi brutal, termasuk pembakaran rumah, pengusiran, penganiayaan, dan pembunuhan massal. Korban tewas mencapai ratusan orang, sebagian besar dari etnis Madura, dan banyak warga yang mengungsi. Kepala korban yang dipenggal menjadi simbol mengerikan dari konflik ini, yang juga memperlihatkan kembalinya tradisi ngayau atau perang kepala dalam budaya Dayak, meskipun sebagian besar sudah lama ditinggalkan. Korban dan dampak kerusakan yang terjadi. Yang pertama, korban jiwa. Tidak ada angka resmi yang pasti, namun dipertimbangkan ratusan hingga ribuan orang tewas, sebagian besar dari etnis Madura. Banyak korban mengalami kematian dengan cara tragis seperti penganiayaan brutal dan pemenggalan kepala. Yang kedua, pengungsi. Lebih dari 30.000 orang etnis Madura mengungsi kembali ke Pulau Madura atau ke daerah lain di Indonesia. Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan dengan keterbatasan makanan, air, dan sanitasi. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur. Ribuan rumah, pasar, dan bangunan umum dibakar habis. Sampit dan sekitarnya mengalami kerusakan parah akibat kerusuhan ini. Yang keempat, trauma sosial. Kerusuhan ini meninggalkan trauma mendalam baik bagi suku Dayak maupun suku Madura. Muncul stigma etnis yang semakin memperburuk hubungan antara kelompok di berbagai wilayah. Upaya penyelesaian dan rekonsiliasi. Yang pertama, intervensi pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah segera mengerahkan aparat TNI dan Polri untuk memulihkan keamanan Sampit dan sekitarnya. Namun, banyak pihak mengkritik bahwa respon pemerintah terbilang lambat. Pemerintah Abdurrahman Wahid kala itu meminta agar kekerasan dihentikan dan masyarakat hidup rukun kembali. Yang kedua, dialog antar etnis. Upaya rekonsiliasi dilakukan dengan memfasilitasi dialog antar budaya antara pemimpin Dayak dan Madura. Hal ini bertujuan untuk mengurangi prasangka dan menciptakan pemahaman bersama. Yang ketiga, pemulihan ekonomi dan sosial. Pemerintah berusaha membangun kembali infrastruktur yang hancur dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. Namun, proses pemulihan ini
membutuhkan waktu lama dan masih menyisakan luka mendalam di masyarakat. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut dan perannya. Yang pertama dari pemerintah pusat, ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI saat itu. Perannya memerintahkan aparat TNI Polri untuk memulihkan keamanan dan mengevakuasi warga Madura. Yang kedua ada Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro. Perannya sebagai Kapolri mengerahkan pasukan kepolisian untuk mengendalikan kerusuhan. Yang ketiga ada Laksamana Widodo, AS, sebagai Panglima TNI, menurunkan pasukan TNI untuk membantu pemulihan keamanan. Yang kedua dari pemerintah daerah, ada Asmawi Agani, Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, mengimbau masyarakat menghentikan kekerasan dan berkoordinasi dengan pusat. Yang kedua ada Bupati Katawaringan Timur, melaporkan perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kemudian ada tokoh masyarakat Dayak, pemimpin adat Dayak, berusaha mengendalikan keamanan masyarakat dan menyerukan menghentikan kekerasan menggunakan kearifan lokal. Selanjutnya ada tokoh masyarakat dari Madura, pemuka agama dan tokoh masyarakat Madura menenangkan warga Madura, meminta perlindungan aparat dan mengorganisir evakuasi pengungsi. Yang kelima ada aparat negara, TNI dan Polri bertugas memulihkan keamanan, melindungi warga, serta mengevakuasi pengungsi ke tempat aman. Selanjutnya ada LSM atau Lembaga Swedia Masyarakat dan Aktivis, berperan memberikan bantuan kemanusiaan, pemulihan trauma, dan mendorong rekonsiliasi pasca konflik. Dari tragedi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dan pembelajaran, yaitu tragedi kerusuhan Sampit 2001 merupakan refleksi dari masalah kompleks yang melibatkan perbedaan budaya, ketimpangan ekonomi, dan kegagalan resolusi konflik secara dini. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya, yang pertama, pemerataan ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial. Yang kedua, dialog antar budaya untuk menciptakan pemahaman dan harmoni. Yang ketiga, penanganan konflik yang cepat dan adil oleh pemerintah dan aparat keamanan. Tragedi ini meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, namun juga menjadi pelajaran untuk menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik.